Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini, yaitu dengan pembelajaran SKI ya, untuk semester 1 ini. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, coba kalian buka halaman 35 di buku LKS-nya. Kita lanjutkan pembahasan soal tengah semester ya, latihan tengah semester. Kalian sudah pernah mengerjakan beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nabi Muhammad berusaha mendamaikan dua suku yang telah lama bertikai di Madinah. Mengapa Nabi Muhammad melakukan hal tersebut? Karena salah satu usaha untuk mendamaikan atau untuk membangun kota Madinah, maka yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad mempersaudarakan dua hal yang bertikai, ya, dua suku yang bertikai, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Karena suku Khazraj dan Aus ini selalu diadu domba oleh orang Yahudi, supaya perekonomian dipegang oleh orang Yahudi. Aus dan Khazraj tidak memikirkan ekonomi, sehingga Aus dan Khazraj diadu domba oleh orang Yahudi. Nah, langkah pertama yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah, yaitu mempersaudarakan, merukunkan antara kaum Aus dan kaum Yahudi, dan juga mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nomor 2, apa sajakah substansi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama dalam hal ibadah, membangun pondasi keimanan dan ketakwaannya, yaitu dibangunlah masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan, sebagai pusat dakwah. Kemudian membangun perekonomian, yaitu membangun pasar, kemudian juga membangun Baitul Mal. Kemudian baginda Nabi yaitu juga memperkuat yaitu kota Madinah, yaitu dengan membentuk pasukan keamanan, ya, pasukan tentara untuk menjaga keamanan kota Madinah. Selanjutnya nomor 3, sebelum Islam datang di Madinah sudah terdapat pasar atau pusat ekonomi yang dikuasai kaum Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad mendirikan pasar sendiri bagi kaum muslimin. Mengapa kaum muslimin perlu mendirikan pasar sendiri? Karena pasar yang digunakan oleh kaum Yahudi yaitu pasar monopoli, ya. Dan di situ banyak kecurangan, sehingga supaya tidak tercampur dengan perekonomian yang tidak baik itu, yang penuh dengan keharaman, sehingga baginda Kanjeng Nabi membuat pasar syariat, ya, pasar yang sesuai dengan syariat Islam atau pasar syar'i. Artinya di situ tidak merugikan antara dua belah pihak. Justru dengan pasar itu baginda Kanjeng Nabi menjadikan antara yang membeli dan yang menjual sama-sama mendapatkan keuntungan, tidak ada tipu daya di dalamnya. Sehingga berinisiatif baginda Nabi untuk mendirikan pasar untuk umat Islam. Di situ juga sebagai teladan, ya, nanti ketika baginda Nabi membangun sebuah pasar syar'i sesuai dengan syariat Islam, sehingga di situ baginda Nabi memberikan contoh teladan bagaimana bermuamalah atau berhubungan dalam hal ekonomi dengan baik. Nomor 4, Nabi Muhammad mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Apa dasar persaudaraan yang terjalin antara kaum Ansor? Nah, di sini al-muslimuna ikhwah, ya. Semua orang muslim itu bersaudara. Sehingga baginda Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin supaya tercipta ukhuwah Islamiyah. Tercipta kebersamaan, kerukunan antar sesama umat manusia, khususnya antar sesama agama, yaitu agama Islam. Nomor 5, jelaskan hikmah perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad yaitu menjadikan Madinah yaitu kota terang benderang sesuai dengan namanya Madinatul Munawwarah,
kota yang terang benderang. Baginda Nabi selain berdakwah, baginda Nabi yaitu bukan hanya dengan bil lisan, akan tetapi baginda Nabi berdakwah dengan bil hal, dengan perbuatan. Salah satu contoh diantaranya ketika terjadinya perang Uhud, terjadinya perang Badar, Khandaq, baginda Nabi selalu ada di depan. Ya. Biasanya namanya pimpinan perang itu ada di belakang, tapi baginda Nabi mencontohkan pimpinan perang ada di depan dalam hal berjuang di jalan Allah. Nomor 6, salah satu langkah Nabi Muhammad dalam membangun Madinah adalah mempersaudarakan kaum Ansor kaum Muhajirin. Apa tujuan Nabi Muhammad mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin? Untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat hubungan baik Ansor dan Muhajirin. Orang Ansor itu orang yang menolong orang Muhajirin. Orang Muhajirin adalah orang Mekah Islam yang hijrah ke Madinah. Itu dikuatkan karena antara Ansor dan Muhajirin ini sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa kekurangan kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin ini kekurangannya dia tidak bisa bercocok tanam, tapi ahli dalam bidang ekonomi, dalam jual beli. Sedangkan sebaliknya kaum Madinah, orang Madinah atau kaum Ansor ini dia pandai dalam bercocok tanam tapi tidak pandai dalam berbisnis, dalam hubungan jual beli. Oleh karena itu dipersaudarakan sehingga Ansor dan Muhajirin sama-sama menutupi kekurangan. Ya, disitulah ada kerjasama yang baik sehingga dengan pesat Madinah terbangun dengan baik, cepat. Ya, dengan pesat pembangunan kemudian kemajuan kota Madinah semakin pesat karena antara dua Ansor dan Muhajirin ini dipersaudarakan. Kemudian nomor 7, saat tiba di Madinah, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Bagaimana peran masjid dalam dakwah Islam Madinah? Nah, masjid ini merupakan dasar sebagai pondasi untuk menguatkan akidah, dalam menguatkan akhlak, dalam menguatkan bagaimana kita sebagai umat muslim harus memiliki keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Dan yaitu dibuktikan, keimanan itu dibuktikan, ketakwaan itu dibuktikan dengan beribadah. Maka dibangunlah sebuah masjid sebagai tempat ibadah. Dan masjid itu juga sebagai tempat pusat dakwah dan juga sebagai pusat untuk pendidikan Islam. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi masjid ini merupakan pondasi awal untuk menanamkan akidah dan akhlak. Kemudian selanjutnya nomor 8, Madinah adalah sebuah negeri yang subur. Penduduknya terdiri dari beberapa suku yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Sebutkan suku-suku yang tinggal di Madinah sebelum Islam datang. Nah, banyak suku yang tinggal di Madinah, diantaranya adalah suku Khazraj dan juga suku Aus. Dan dari Yahudi juga ada Bani Qainuqah dan banyak lagi suku yang lain yang menempati Madinah. Akan tetapi sebelum Islam datang, suku-suku tersebut selalu bertikai karena tidak ada pimpinan yang menjadikan teladan. Ya. Sehingga dengan adanya baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan baginda Nabi sebagai teladan, disitulah ada perbaikan moral, perbaikan akhlak, perbaikan ekonomi yang dilakukan di kota Madinah. Nomor 9, kehidupan di Madinah pada masa Nabi Muhammad diwarnai toleransi yang tinggi antar penduduk. Bagaimana gambaran toleransi yang ada di Madinah pada masa tersebut? Nah, baginda Nabi sebagai pimpinan negara tidak pernah pilih kasih. Semua rakyat ya dirangkul oleh beliau. Tidak pilih kasih apakah dia berasal dari suku mana, tidak dilihat. Ataukah dia beragama apapun, semua dirangkul oleh baginda Nabi. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang menjadi dasar. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Silakan lakukan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi baginda Nabi tidak pernah memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah beragama. Itulah pondasi yang dibangun baginda Nabi, toleransi baginda Nabi dalam membina kota Madinah. Nomor 10, jelaskan yang dimaksud dengan Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah ini merupakan kejadian yang luar biasa yang dibangun baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi Fathu Mekah ini artinya terbukanya kota Mekah yang diawali perjuangan baginda Nabi ketika berada di Madinah. Jadi
Madinah itu merupakan awal Nabi Muhammad untuk berdakwah. Ya, berkembangan Islam itu diawali di Madinah. Sehingga baginda Nabi membangun kekuatan di Madinah. Setelah kuat, kemudian baginda Nabi baru mau melaksanakan umroh ya, ke Mekah. Tapi disitulah sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan dengan perjanjian Hudaybiyah itulah sehingga orang kafir Quraisy melanggar perjanjian itu. Maka disitulah ada pintu jalan sehingga terjadinya Fathu Mekah. Nah, coba kalian selanjutnya buka halaman 75. Halaman 75 di buku paketnya, yaitu tentang Fathu Mekah. Nomor 1, peristiwa Fathu Mekah terdapat sifat positif yang bisa diteladani. Sebutkan sikap tersebut, positif tersebut. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah berhasil menaklukkan Mekah, beliau itu tidak semena-mena. Ya, walaupun sudah menguasai Mekah, tidak semena-mena, tidak melakukan balas dendam. Walaupun sebelumnya orang kafir Quraisy sering mengganggu baginda Nabi, sering menghina baginda Nabi, bahkan seluruh umat Islam, sahabat-sahabat, budak-budak yang masuk Islam disiksa hingga meninggal dunia. Tapi baginda Nabi tidak sedikit pun ada rasa balas dendam. Semuanya diampuni oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian baginda Nabi di situ juga melakukan perbuatan baik. Artinya tidak menumpas orang yang tidak sejalan dengan Nabi, akan tetapi di Mekah itu ada beberapa berhala, sebanyak 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah, itu semuanya dibersihkan oleh baginda Nabi. Dan banyak lagi yang lainnya. Dan bahkan di situ ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah, baginda Kanjeng Nabi memerintahkan untuk beristighfar, bertasbih, dan juga meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Nomor 2, Rasulullah berpidato dan membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hal ini menunjukkan prinsip ajaran Islam yang mulia, yakni menghargai keragaman. Jelaskan sikap kalian dalam menghargai perbedaan suku, agama, dan adat istiadat di sekitarmu. Nah, jadi kita sebagai umat Islam diajarkan oleh baginda Nabi, yaitu baginda Nabi membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Maka kita harus bisa berhubungan baik dengan siapapun, baik berhubungan kepada makhluk Allah berupa manusia, hewan, binatang, tumbuhan, ataupun alam sekitar. Apalagi dengan sesama manusianya, jangan sampai kita membeda-bedakan suku, bangsa, ya, membeda-bedakan bahasa, membeda-bedakan status sosial ataupun agama. Semuanya kita mari bersama-sama menciptakan keberagaman, menciptakan perbedaan menjadi kebersamaan. Semua berbeda, akan tetapi perbedaan kalau itu dilakukan dengan baik, ditanggapi dengan baik, maka insya Allah perbedaan itu akan memperkuat kerukunan kita. Nomor 3, untuk menjaga kesucian Ka'bah, apa yang Rasulullah lakukan yaitu membersihkan Ka'bah dari patung-patung berhala. Itu ada 360 patung berhala mengelilingi Ka'bah. Akhirnya itu dihancurkan oleh baginda Nabi Muhammad, dibersihkan, karena patung-patung itu yang membuat suatu media untuk bersikap syirik, ya. Nomor 4, saat Rasulullah memasuki Ka'bah terdapat gambar malaikat laki-laki dan perempuan. Menurut kalian gambar tersebut salah atau benar? Yang jelas itu ada salah. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau digambarkan malaikat itu laki-laki atau perempuan, itu tidak boleh, karena Allah menentukan tidak, malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Makanya simbol-simbol seperti itu dibersihkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian nomor 5 sekarang, ya. Rasulullah dan para sahabatnya melakukan dakwah dengan damai dalam peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah merubah kebiasaan masyarakat jahiliyah saat menenangkan sebuah kota, ya. Memenangkan sebuah kota, jelaskan bagaimana sikap kalian terhadap orang yang dahulu pernah menyakiti kalian lalu meminta maaf. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat baginda Kanjeng Nabi, maka kita harus meneladani beliau. Beliau ketika berhasil menaklukkan Mekah, beliau memaafkan kesalahan seluruh orang kafir Quraisy. Dan kita pun ketika ada orang yang pernah menyakiti kita, maka maafkan mereka. Apalagi mereka sudah minta maaf kepada kita yang telah berbuat salah kepada kita, kita maafkan.
karena mereka sudah minta maaf, atau lebih-lebih mereka sebelum minta maaf kepada kita, mari kita maafkan. Ya, itulah sikap baginda Kanjeng Nabi yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi insya Allah kalau kita mau memaafkan teman kita yang minta maaf, lebih-lebih memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, walaupun dia tidak minta maaf kepada kita, insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dan kita diakui sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dan insya Allah kita akan bersama baginda Nabi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan tentang Fathu Mekah, melanjutkan soal-soal yang minggu lalu kita telah bahas. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.